Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Besusi. Di sini kami berada di Res Cafe untuk mengadakan observasi dalam mata kuliah Lost Profession. Perkenalkan, nama saya Rini Sugiati dari Prodi Manajemen Retail NIM 2061201007. Saya Putri Eva Berlianti dari Prodi Manajemen Retail dengan NIM 2061201019. Saya Reniasi, Prodi Manajemen Retail dengan NIM 2061201006. Baik Kak Irma, selamat malam. Selamat malam. Di sini kita akan berbincang-bincang ya Kak. Siap. Berbincang-bincang mengenai bisnis yang dikelola oleh Kak Irma. Res Cafe ini populer ya Kak di kalangan remaja. Alhamdulillah kalau dibilang populer sih. Untuk motivasi kakak sendiri membuka Res Cafe ini apa? Motivasinya lebih kayak motivasi itu ini ya, apa sih Idenya, kurang ada. ide gitu. Idenya sih membuka motivasinya di sini apa ya? Ya lebih kayak memberi tempat nih buat anak-anak muda yang ibaratnya di Mesuji kan masih haus yang akan tempat buat nongkrong, buat ini, buat kumpul temen, buat acara itu kan masih yang jarang banget gitu. Jadi ya itu sih lebih ke itu, lebih ke ngasih tempat buat anak-anak muda. Wadah buat apa kalangan-kalangan milenial biasanya kan, zaman sekarang kan masih ini banget gitu kan, masih tren banget tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat buat kumpul kan masih ya kurang lebih seperti itu sih. Untuk menjadi wadah ya. Ya sih. Sebagai tempat nongkrong juga yang asik ya, milenial masa kini. Untuk penempatannya ini Kak, penempatannya itu kenapa memilih di Brabasan ini? Karena di Brabasan apa ya, dari dulunya mungkin kan di sini udah kabupaten kali ya, jadi penduduknya yang pertama lebih padat dibanding desa lain. Terus dia tuh letaknya di tengah-tengah. Jadi untuk posisi yang dari Mekarsari itu deket, posisi yang dari A1 pun deket gitu kan, yang dari Gedungran dari yang sana juga bisa kayak yang dekat gitu. Menurut saya di sini tempat yang strategis banget karena dia di tengah-tengah desa lain gitu, lebih ramai juga. Oke, untuk sejarahnya nih Kak, pertama kali berdirinya itu pada tanggal berapa? Kalau berdirinya ini belum genep 1 tahun sih dia, belum Masih ulang tahun, baru belum berarti. anniversary ya. Dia Oktober tanggal 2, 2020 ya, 2021 ya. Kalau dilihat ya tata ruangnya itu kayak konsep hijau-hijau gitu ya. Kita pakai konsep yang apa ya, yang segar. Sebenarnya sih pengennya yang full segar, tapi ini masih dalam rancangan sih, belum full segar, masih pelan-pelan, belum sempurna ibaratnya dari rancangan yang kita sebenarnya gitu. Masih dalam proses penataan ya Kak. Nah, dalam bisnis itu pasti ada yang mengalami kerugian ya Kak. Pasti. Nah, bagaimana cara kakak untuk menetralisir kerugian tersebut? Menetralisir kerugian itu kita lebih berhati-hatinya dalam hal belanja, misalkan modal bahan, misalnya seperti kan kita di sini banyak untuk makanan dan minuman. Mungkin kita untuk menetralisir kerugian itu lebih kayak bahannya kita lebih cari yang dimana nih yang lebih murah kayak gitu. Misalkan di Indomaret sedang promo nih misalkan, ya udah kita kayak yang stok nih karena lumayan ibaratnya pas daripada di harga normal. Jadi kan ibaratnya nih kan ada kadaluarsa atau misalkan ada batas waktu, misalkan kayak susu itu nggak bisa lebih dari seminggu atau nggak bisa lebih dari 5 hari. Ibaratnya nggak habis, kita nggak terlalu rugi karena kita dapat harga promo tadi gitu. Atau kita belanja ke pusatnya langsung yang harganya lebih miring daripada di pasar, seperti itu. Berarti mencari supplier yang itu ya, iya. yang lebih harganya di bawah supplier lain. Benar. Itu kan untuk menetralisir ya Kak. Nah, kalau untuk mendapatkan laba sesuai dengan target itu caranya gimana? Apa memperbanyak penjualan, promosi gitu? Ya,
Kalau kita lebih ke promosi, yang terutama promosi ke Facebooknya atau ke WA, langsung ke WA pribadi kayak pelanggan-pelanggan yang udah biasa. Ini nih yang kita udah punya kontaknya, kita lebih kayak apa sih? Misalkan hari ini kita harus promoin apa, harus ngelakuin, harus ngabisin stok sih. Misalkan contohnya kentang goreng kan. Kentang goreng itu karena udah kayak yang stoknya melimpah atau banyak gitu dan belum ini. Kita lebih kayak promoin. Jadi misalkan beli satu gratis satu atau beli dua gratis minuman seperti itu. Jadi sesuai sama targetnya, apa kita mau nargetin satu porsi berapa porsi, misalkan dalam malam ini harus habis atau malam ini harus habis kayak gitu. Jadi kita pakai promo yang Kita lanjut ya Kak ya. Siap. Tadi. Sebelumnya kan dalam setiap usaha pasti ada masalah atau problem yang dihadapi ya Kak ya. Salah satunya adalah masalah kerugian. Itu gimana sih Kakak cara Kakak menanggulanginya? menanganinya. Iya. Kayak misal kerugian mungkin lebih kayak kalau misalkan rugi ya, misalkan yaudah ya mungkin satu karena nasib ya, kalau udah rugi ya gimana lagi. Biasanya kayak kita lebih ayo adain apa lagi yang ibaratnya, atau kita bikin menu baru lagi yang bahannya dan keuntungannya itu kayak yang banyak kan untungnya gitu loh, nggak cuma nipis kayak gitu. Biasanya kayak gitu, kita kayak lebih nyari menu baru lagi yang bahannya ramah, maksudnya ramah di kantong, kan sekarang apa-apa mahal nih Ya. jadi itu bener-bener yang kalau kita selip dikit itu bener-bener ya jatuhnya kerugi gitu kan. Tapi alhamdulillah sih selama jalan ini kita belum yang ini ya, Nggak rugi gitu nggak kan ya. rugi banget gitu lah. Misalkan ya satu dua kayak yang ini kayak masih bisa tutup sama yang lain kayak gitu. Mungkin yang lebih bahannya lebih murah tapi kita jual harganya ini standar kayak gitu. Kalau yang pas harganya pas mahal terus kita rugi, misalkan ada yang pada luar sana kayak gimana, ya udah kita tutup pakai menu yang lain, menu yang bahannya lebih murah gitu sih. Jadi cara penanggulangannya dengan menutup Dengan menu-menu yang lebih worth it, lebih ini apa ya, lebih harganya lebih ini lah. Miring lagi. Kita main ke harga aja, kita main ke bahan mentahnya kita ini lagi. Mungkin itu aja Kak, terima kasih atas waktunya ini Kak, sudah diberi kesempatan untuk interview atau memberikan wawasan tentang Res Cafe Brabasan. Semoga kedepannya Res Cafe Brabasan itu lebih jaya lagi.